Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Salah satu tantangan terbesar dari program hilirisasi adalah pendanaan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan pemerintah belum membahas aliran korupsi SYL diduga sangat masif dan Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo divonis 10 tahun penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kali ini saya akan menyampaikan berita terkait 3 program prioritas Kementerian ESDM, yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, dan hilirisasi. Yang disampaikan oleh Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, namun terdapat beberapa hal yang perlu dikaji lebih dalam. Dalam ketahanan pangan, peran ESDM tidak dijelaskan secara konkret, terutama terkait kontribusinya yang bukan merupakan domain utama kementerian ini. Dalam ketahanan energi, disebutkan bahwa Indonesia mengimpor 900.000 barrel per hari, menunjukkan masalah yang serius. Rencana diverifikasi energi dan juga pengembangan EBD dianggap relevan, namun kurang detail mengenai target waktu dan juga mekanisme pencapaiannya. Untuk hilirisasi, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara sebesar 20,49% dinilai positif, namun perlu dianalisis keberlanjutannya, dampak lingkungan dan juga kesejahteraan masyarakat lokal, serta rincian investasi senilai 55 triliun rupiah. Ada beberapa komentar dari warganet yang mempertanyakan tentang kasus ini. Yang pertama, bagaimana koordinasi lintas kementerian dalam mencapai ketiga program prioritas ini? Yang kedua, apakah ada kajian dampak lingkungan dari program hilirisasi yang agresif? Yang ketiga, bagaimana strategi konkret untuk mengurangi ketergantungan impor minyak? Yang keempat, seberapa realistis target-target yang ditetapkan? Dan yang kelima, bagaimana pemerataan manfaat dari program hilirisasi ke masyarakatan lokal? Kesimpulannya, meski program prioritas ini terlihat menjanjikan, masih diperlukan elaborasi lebih detail tentang implementasi, koordinasi lintas sektor, dan kajian dampak komprehensif. Kesimpulannya, meski program prioritas ini terlihat menjanjikan, masih diperlukan elaborasi lebih detail tentang implementasi, koordinasi lintas sektor, dan kajian dampak komprehensif. Transparansi dalam pelaksanaan dan evaluasi program juga harus dijaga untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan. Untuk berita yang selanjutnya, yaitu terkait kasus korupsi senilai 44 miliar rupiah oleh SYL, mengungkap kelemahan sistem pengawasan di kementerian yang menunjukkan kegagalan mekanisme kontrol keuangan negara, pengawasan internal, audit, dan juga pelaporan tampak tidak berfungsi secara efektif sebagai sistem peringatan dini. Masalah ini tidak hanya menyangkut individu, tetapi juga mengindikasikan kelemahan dalam struktur pengawasan, serta kemungkinan adanya pembiaraan atau keterlibatan pihak lain. Untuk mencegah kasus yang serupa, perlu reformasi pengawasan yang menyeluruh, termasuk modernisasi sistem melalui teknologi, penguatan independensi auditor, perbaikan mekanisme whistleblowing, dan sanksi tegas bagi yang lalai. Pembenahan sistem pengawasan dan reformasi birokrasi yang berkelanjutan menjadi langkah penting untuk mencegah korupsi dan mengembalikan kepercayaan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini kami akan mereview ulang materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Pada materi pertama yaitu teks interpretasi. Pada materi ini ada beberapa tahapan yang dapat kita lakukan dalam berpikir kritis agar tidak terjadi kesalahan. Yang pertama yaitu aktif dalam membaca. Yang kedua, mengidentifikasi topik utama dari sebuah jurnal, berita, atau sebuah kebijakan. Yang ketiga yaitu memahami dengan logika, fakta, dan data pada teks tersebut. Yang selanjutnya yaitu menghubungkan dengan konteks yang beragam. Agar semakin terpercaya validitasnya, topik utama harus dihubungkan dengan berbagai konteks lain, seperti pengaruhnya dengan elemen atau kejadian yang lainnya. Materi yang kedua yaitu identifikasi masalah. Pada materi ini ada beberapa tahapan yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama, observasi dan pengumpulan data. Setelah melakukan observasi dan pengumpulan data, kita dapat melakukan analisis data. Selanjutnya, kita dapat menemukan gap, serta dapat menghubungkan fakta dan buktinya. Tahap yang terakhir yaitu evaluasi dan validitas identifikasi. Materi yang ketiga yaitu argument writing atau penulisan argumen.
Menurut ilmu filsafat, argumen sendiri yaitu suatu rangkaian premis atau proposisi yang dianggap benar atau diterima sebagai dasar dan bisa dipergunakan untuk mencapai kesimpulan. Namun, menurut KBBI sendiri, argumen adalah alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Adapun ciri-ciri dari argumen, yang pertama yaitu bersifat relevan. Artinya, premis harus berkaitan langsung dengan kesimpulan. Yang kedua yaitu kuat dan valid. Ciri argumen yang terakhir adalah konsisten. Setelah mengetahui ciri-ciri, adapun langkah dalam menyusun argumen yang baik dan tepat, yaitu yang pertama adalah melakukan identifikasi premis yang kuat. Yang kedua, menyusun premis yang kuat tersebut dengan bahasa yang logis. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi pada kesimpulan dari premis-premis tersebut. Untuk materi selanjutnya merupakan materi tentang penulisan kritis dan penulisan kreatif. Penulisan kritis merupakan proses menulis yang melibatkan analisis, evaluasi, dan penyusunan argumen yang berdasarkan pada logika dan bukti nyata yang kuat. Sedangkan penulisan kreatif merupakan proses menulis yang menggunakan imajinasi dan inovasi untuk menyampaikan ide, cerita, atau konsep dengan cara yang lebih unik dan menarik. Setelah materi berpikir kritis dan berpikir kreatif, untuk materi selanjutnya adalah penyimpulan masalah atau perumusan masalah dalam ilmu ekonomi. Pentingnya berpikir kritis dalam bidang ilmu ekonomi, khususnya bidang manajemen, adalah dapat membantu untuk mengidentifikasikan masalah ekonomi secara lebih dalam lagi dan memungkinkan untuk mengambil keputusan yang lebih baik berbasis data dan memiliki validitas dan reliabilitas. Yang terakhir, manfaat dari perumusan masalah dalam ilmu ekonomi adalah mengurangi bias dalam interpretasi ilmu ekonomi dan memperkuat argumen yang tidak lupa harus didukung dengan bukti yang nyata. Materi terakhir yang akan kita bahas setelah kelima materi tersebut adalah materi tentang penyelesaian masalah. Pokok bahasan dari materi penyelesaian masalah adalah bagaimana kita dapat menyelesaikan masalah dengan baik dan benar. Yang pertama, langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah adalah mengidentifikasikan masalah. Setelah melakukan identifikasi pada masalah, yang tahap selanjutnya adalah kita melakukan analisis masalah tersebut. Setelah itu mencarikan alternatif solusi dari masalah tersebut. Setelah mencari alternatif solusi, kita mengevaluasi solusi tersebut, apakah solusinya sudah baik dan tepat untuk masalah yang sedang kita hadapi. Setelah itu, tahap terakhir dari penyelesaian masalah merupakan melakukan evaluasi lebih lanjut dan memonitoring apakah solusi yang kita terapkan sudah baik, sudah optimal.